Ini kita yang gila atau siapa yang gila? Febri Ardiansyah ini meminta agar 74 kg emas dan juga ratusan miliar uang yang ditemukan di dalam brankas di rumah miliknya yang dikontrak oleh Don Rito ini dikembalikan. Saya nggak ngerti, apakah kalian bisa jelaskan? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seakan-akan tanpa merasa bersalah, Febri Ardiansyah melalui pengacaranya, Febri Diansyah, ini meminta agar Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung ya, udah disepakkan ya, untuk mengembalikan 74 kg emas dan juga uang ratusan miliar yang kalau dijumlahkan nilainya ini mencapai hampir 1 triliun ya, untuk dikembalikan. Saya nggak ngerti lagi harus ngomong apa, tapi biarkan kartu-kartu saya yang bicara. Oke Mas, ini kan juga masalah pra-peradilan Febri Ardiansyah yang mengajukan banyaknya apa bahasanya ya? Pelanggaran prosedural. Jadi di pra-peradilan ini yang digugat adalah ada pelanggaran prosedural, termasuk penyitaan dan penggeledahan rumah Sentul, yang dimana menurut kuasa hukum dari Febri Ardiansyah sendiri itu menyalahi aturan prosedural yang berlaku. Nah, menurut Mas Denny sendiri terkait kasus Febri Ardiansyah ini akan berjalan seperti apa dan pada akhirnya akankah menjadi sorotan publik yang besar lagi karena minta dikembalikan 74 kg emasnya ini atau seperti apa? Hukum memang terkadang tidak sesuai dengan emosi dan juga keinginan kita, terutama juga masyarakat banyak. Di sini ditulis Febri menyebutkan dalam petitumnya, ini Febri Diansyah ya. Tindakan penyitaan atas barang-barang yang dilakukan termohon 1 pada tanggal 9 Juli 2026 terhadap rumah keluarga pemohon di kawasan Sentul City Cluster Parahyangan Golf 2, disebut juga sebagai perumahan Bogor Golf Hijau, Kecamatan Babakan bla 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 ya, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini adalah karena saat dilakukannya penyitaan itu tidak didahului dengan surat pemanggilan atau apapun itu. Yang mana sebenarnya kita bertanya, kalau surat pemanggilan dikirimkan, ya emasnya udah dipindahin duluan seperti itu kan. Seharusnya hukum apapun itu berangkat dari logika yang sangat sederhana. Di sini juga dalam ya petitumnya ini tadi mengatakan pohon beracun. Foto keluarga yang barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan, sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Apa itu pohon beracun? Jadi kalau awalnya sudah beracun dan tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena sejatinya jika ternyata undang-undang perampasan aset ini terjadi, maka para pejabat-pejabat yang memiliki kekayaan di luar Nurul ini akan bisa diminta untuk membuktikan asal uang itu. Dan jika tidak bisa, maka mereka akan disita hartanya dan mereka akan dipenjarakan. Ini seharusnya jadi sebuah logika yang sangat sederhana. Mana mungkin ada seorang jaksa agung tindak pidana khusus muda ya, jaksa agung muda yang gajinya itu sekitar 40 jutaan, di bawah 100 juta, memiliki uang sebanyak itu, yang mana kalau dia diambil dari gajinya, mungkin kerjanya harus berapa ribu tahun kemarin itu? 3.000 tahun. 3.000 tahun. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Dan ini merupakan bentuk pengerdilan akal kita semua. Walaupun ini sesuatu yang mungkin bisa diperdebatkan di mata hukum. Mas, tapi kan kembali lagi, maksudnya dengan adanya seperti ini dan apalagi nantinya kalaupun memang di pra-peradilan besok ini ya, karena hari ini 18 Agustus kita syuting video ini, dikabulkan 74 kg emas ini. Ya, kita tahu bahwa uang dan emas itu milik orang kuat yang kita duga itu ada di koalisi pemerintahan. Ya mau tidak mau kita akan berpikir seperti itu. Bahwa uang tersebut itu memang benar-benar bukan milik Febri Ardiansyah. Tetapi bagaimana kita bisa menjustifikasi seorang Jampitsus itu dijadikan tempat penitipan aset senilai hampir 1 triliun yang terus kemudian ini ketahuan oleh pemerintah, dan pemerintah di sini atau Kejaksaan Agung dan kepolisian ini kemudian diperadilkan, dianggap itu tidak sah. Jadi kebayang nggak? Misalkan nih paling gampangnya, ada seorang maling, lalu kemudian dia nyolong duit, lalu duitnya ini ditaruh di rumah, dan rumahnya ini kemudian rumah itu tidak mencurigakan, lalu kemudian ada informasi, rumah itu didatangin dan diambil uangnya, lalu dikatakan bahwa ini semua tidak sah. Nah, kenapa kita sebut sebagai maling? Karena nggak mungkin dia akan memiliki uang sebanyak itu kalau dia nggak ngemaling. Nah, maling ini tadi itu kan dipertanyakan, karena kalau tidak ya dia harus menyebutkan uang ini milik siapa. Dan itu pun saja seharusnya akan bisa membuat dia ini dipenjarakan.
Oke, tapi menurut Mas Denny, apakah ini juga, maksudnya pada akhirnya apakah ini juga akan dikembalikan di ujung pengajuan pra peradilan ini, maksudnya dikabulkan dan pada akhirnya dikembalikan gitu? Saya kira jika itu sampai terjadi, Pak Prabowo memiliki sebuah tanggung jawab moral yang besar untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat. Seperti saya, dan saya yakin ada puluhan bahkan hingga ratusan juta orang yang mempertanyakan kenapa ini semua akhirnya berakhir dengan cara seperti ini. Pra peradilan seharusnya tidak digunakan dalam proses korupsi. Karena lembaga negara saat mereka melakukan penindakan ini seharusnya kan memiliki kekebalan hukum. Sama seperti saat, ya walaupun ini sesuatu yang ditentang ya, pemerintah Amerika sejak terjadinya kasus 9/11, mereka ini berhak untuk mendetensi atau menahan orang tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu, hanya berdasar kecurigaan. Kita sedang dalam kondisi yang darurat dan kita memerlukan sebuah undang-undang yang bisa memfasilitasi hal seperti itu tadi. Oke, Mas. Tapi di satu sisi juga ya, jika memang pada akhirnya Mas Febri ini Febri yang mana nih? Oke, Febri Adriansyah ini dibebaskan, apalagi maksudnya digugurkan status tersangkanya, karena pengajuan juga ada seperti itu. Ya bubar kabeh. Buat apa kita semua melakukan ini semua? Dari awalnya sudah nggak masuk akal. Ada punggawa negara yang oke lah dia berprestasi, oke lah dia disayang oleh Jokowi dulu dan Prabowo pun jadi kebanggaan. Tapi saat terus kemudian melakukan sebuah hal yang ini insulting our morality gitu loh, yang kita itu nggak masuk akal gitu loh, dan ini nggak bisa dibuktikan, maka nggak seharusnya ini berakhir seperti ini. Ini mencederai sebuah akal sehat yang bahkan dimiliki oleh anak saya yang umurnya 10 tahun gitu. Ini nggak masuk akal sama sekali. Apakah juga memicu, maksudnya ini kita tahu ini masih Agustus begitu, akankah ini memicu kemarahan masyarakat dan pada akhirnya berujung akan dengan demo besar-besaran dan berpart-part lagi? Pemerintah better be careful, harus hati-hati sekali, karena hal seperti ini sudah bukan sesuatu yang akan bisa disembunyikan dari ruang publik. Kalau dulu hal-hal seperti tiba-tiba Setia Novanto supporternya nabrak seperti itu dan beritanya waktu itu cuma di koran dan sebagainya, sosial media ini masuk ke relung-relung terdalam dari apapun tempat di mana oknum pejabat ini melakukan kejahatan mereka. Tidak ada tempat lagi untuk sembunyi, dan jika ternyata hal ini tidak di taking matters in their own hands gitu, saya sih akan mengira ya other hands will taking matter of ya everything ini tadi. Dan jika itu terjadi, maka saya kira kerusuhan terhadap, ya kerusuhan bukan kerusuhan dalam arti massal ya, rusuh itu dalam artian orang jadi nggak percaya lagi kepada penegakan dan juga supremasi hukum di Indonesia. Dengan pengajuan pra peradilan yang seberani ini juga ya, maksudnya kalau kita bilang kan pra peradilan ini pasti disusun oleh kuasa hukumnya Mas Febri Adriansyah juga kan. Yang sayangnya dia dulu adalah jubir KPK. Nah maksudnya dengan tuntutan pra peradilan yang seberani ini juga, dan juga ini kan berarti akan melibatkan kejaksaan. Saya pikir ada orang besar di belakang yang melindungi ini, dan ini adalah sesuatu yang sudah langsung masuk akal banget gitu loh. Ini semua bisa seperti itu dan seakan-akan ya ada sebuah pengaturan yang terjadi. Dugaan kita akan seperti itu dan nggak bisa disalahkan. Pertanyaan bahwa ini semua akan menuju ke satu ending di mana uang ini akan kembali dan terus kemudian ya kalaupun ternyata vonisnya ala-ala nanti. Ini sesuatu yang mencederai masyarakat, dan apapun yang sebenarnya diharapkan, jikapun ini akan harus diakhiri, maka seharusnya Febri Adriansyah ini menjadi justice kolaborator. Dia harusnya membuka kotak Pandora yang maha besar itu tadi dan menyelesaikan kasus ini benar-benar sampai tuntas dan selesai. Tapi kan kita tahu sendiri, maksudnya di mana kalau kita bilang kebanyakan ya, apalagi netizen di internet di negeri tercinta ini sudah cukup krisis kepercayaan dengan oknum-oknum penegak hukum. Ini ditambah lagi kita tahu Kejaksaan Agung ya, ini salah satu apa bahasanya ya, penegak hukum yang posisinya tuh paling tinggi, dan juga mereka nantinya juga akan selama pemerintahan Pak Prabowo kita tahu mereka ini tuh galak banget menindak koruptor-koruptor yang memang bermain di Indonesia. Nah lantas siapa yang harus kita percaya lagi jika memang pada akhirnya kepercayaan masyarakat ini tercederai gitu? Kalau ditanya siapa, harusnya tidak boleh siapa-siapa, tapi apa? Iya, institusinya ini tadi, Kejaksaan Agung yang harus kita percayai. Karena saat kita memberikan kepercayaan kepada manusia, maka inilah yang terjadi. Dan jikalaupun diganti, maka kita tidak akan bisa menjaga ini semua, pasti akan tetap bersih. Jika ternyata sapunya kotor, sapunya harus diganti. Tetapi institusi dan platformnya ini tadi yang harus disusun sedemikian rapi agar hal seperti ini itu bisa tidak mudah terjadi di kemudian hari. Oke, terakhir, apakah jelas jika memang pada akhirnya Mas Febri Adriansyah ini dinyatakan tidak bersalah atau mungkin digugurkan status tersangkanya hingga dikembalikan emas, ini akan membuat Pak Prabowo sudah pasti tidak akan terpilih lagi di 2029?
Saya kira nggak semudah itu, tetapi saya selalu katakan jika ternyata Pak Prabowo berani tegas, maka ini akan menjadi sebuah hal yang akan dipertimbangkan untuk dipilih kembali. Dan apa yang akan terjadi ke depannya ini adalah pertaruhan politik terbesar Pak Prabowo juga selain perampasan aset. Tapi jika kita lihat, dan ternyata, saya ingin kirimkan pesan ini, ternyata ini semua akhirnya uang itu kembali kepada pemilik yang sebenarnya, maka kita akan tahu bahwa sangat mungkin masyarakat akhirnya menduga-duga bahwa orang ini jangan-jangan adalah orang yang sangat kuat, di mana Pak Prabowo pun bisa jadi diduga memiliki hutang budi kepada orang ini tadi. Siapa ya kira-kira orangnya? Saya kok penasaran. Betul ada atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah sini. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, hubungi nomor yang di bawah sini. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.